Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan bahas satu topik ya yang insyaallah masih melanjutkan sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga, yakni kita akan bahas bagaimana pendapat-pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ini juga nanti insyaallah kita akan bahas selanjutannya di dalam kajian ini, yakni bagaimana pemahaman Umar, kedekatan Sayyidina Umar bin Khattab terhadap Al-Quran, ya, terhadap Al-Quran. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwa sahabat mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang dikenal ya sangat pemberani. Pemberani bukan hanya dalam konteks fisik tentunya, tetapi juga intelektual gitu. Sayyidina Umar itu seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai hal, berbagai tindakan, perbuatan yang belum diketahui hukumnya gitu. Jadi maklum karena memang saat itu adalah tentu saat-saat awal, kurun-kurun awal gitu. Sayyidina Umar juga sering mengutarakan pendapat dan ijtihadnya yang benar dan jelas gitu. Ya. Nah, karena kuatnya pemahaman Sayyidina Umar terhadap Al-Quran, ya maksud Al-Quran, maka banyak ayat Al-Quran yang turun itu sejalan dengan pendapatnya Sayyidina Umar ya, dalam berbagai peristiwa gitu. Atau kemudian pendapatnya itu dibenarkan oleh Al-Quran, atau kemudian doanya dijawab dengan turunnya Al-Quran misalnya, ya, atau permintaannya Umar atau doanya, harapannya dijawab dengan lahirnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kuatnya ya pemahaman Umar tentu terhadap berbagai macam hal ya di dalam Islam gitu. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hal ini Sayyidina Umar beliau pernah mengatakan, ya kata beliau itu, pendapatku sejalan dengan kehendak Allah dalam 3 perkara, paling tidak disebutkan begitu. Atau Rabbku, Tuhanku menyetujui pendapatku dalam 3 hal. Ya. Ya, nanti walaupun ada penjelasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, aku pernah mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sekiranya kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat gitu. Jadi beliau kemudian bertanya sambil mengusulkan sebenarnya kepada Rasulullah SAW, ya bagaimana kalau seandainya atau sekiranya maqam Ibrahim ini dijadikan sebagai tempat salat gitu. Sekalian tentu kita tahu ya, maqam Ibrahim itu
ada salah satu tempat di dekat Ka'bah, ya, yang itu dulu menjadi pijakannya Nabiullah Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan ya, bukan kuburan, melainkan tempat dulu berpijaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika akan hendak membangun Ka'bah gitu. Nah, sekarang itu dibuat ciri seperti seperti kurungan gitu ya, diberi kaca. Nah, itu disebut dengan makam Ibrahim, ya, makam Ibrahim. Nah, waktu itu belum ada ketentuan atau syariah sholat sunnah di dekat atau di belakang atau di makam Ibrahim, itu belum ada gitu. Jadi kalau kemudian sekarang misalnya salah satu yang disunnahkan oleh jamaah haji atau umroh setelah menunaikan tawaf, ya, jadi salah satu sunnah dari orang-orang yang melaksanakan tawaf, setelah 7 putaran, setelah selesai 7 putaran, maka dia disunnahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, sebelum itu belum ada itu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengusulkan, ya, ini jauh sebelumnya, kata beliau, ya Rasulullah, sekiranya kita menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat gitu. Nah, lalu kemudian tidak lama setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah, ya, sebagian makam Ibrahim mim maqami Ibrahim musalla. Makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, musalla gitu. Kan itulah kemudian seperti yang sampaikan tadi, sampai dengan sekarang, ya, itu menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah siapapun orang yang tentu yang terutama yang setelah tawaf gitu, ya, setelah tawaf lalu kemudian selesai tawaf, maka dia disunnahkan untuk kemudian sholat di belakang makam Ibrahim atau di dekat makam Ibrahim, ya. Itu yang pertama. Jadi ini barokahnya, ya, barokahnya dari usulannya Umar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya pertanyaan Umar, ya, atau usulannya Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW yang menginginkan atau menghendaki makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat salat. Ya, turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Ya, jadi barokahnya pertanyaan atau usulannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagi jamaah haji atau umrah, jika kemudian biasa melaksanakan sunnah ini gitu, ya, biasa melaksanakan sunnah ini, ingat, ya, bahwa itu merupakan barokahnya dari usulannya atau pertanyaannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu, ya. Yang kedua, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga beliau Sayyidina Umar kisahkan, ya, pada suatu malam di waktu Aisyah, kata Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ya, itu keluar rumah untuk buang hajat, ya. Dan Sayyidah Saudah ini adalah seorang wanita yang postur tubuhnya tinggi dan itu sangat dikenali oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada Sayyidah Saudah, kata Umar, sungguh aku mengenalmu wahai Saudah. Umar mengucapkan demikian dengan harapan ingin agar ayat hijab diturunkan, gitu, ya, karena istri Rasulullah SAW ini kemudian keluar rumah begitu saja gitu. Setelah itu Sayyidina Umar kembali mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, beliau mengusulkan, ya Rasulullah, sungguh yang datang kepada engkau itu dan kepada keluargamu itu ada orang baik, ada juga orang jahat, kata Umar. Nah, lalu Umar Ibn Khattab mengusulkan, ya, sebaiknya ummahatul mukminin diperintahkan untuk menggunakan hijab, ya. Waktu itu ayat hijab, ayat tentang jilbab belum turun, ya, yakni masih ada saat itu yang kemudian orang-orang berpakaian yang rambutnya masih kelihatan, ya, masih belum rapi sebagaimana kemudian
ayat tentang hijab diturunkan gitu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ayat tentang jilbab, ya, tentang hijab dan seterusnya, syariat tentang itu maksudnya itu bukan budaya Arab gitu ya, bukan budaya Arab. Jadi syariat tentang jilbab hijab itu bukan budaya Arab gitu. Kenapa? Karena buktinya ayat ini turun gitu. Buktinya ayat ini turun dan kemudian tentu mengoreksi berbagai macam kebiasaan wanita-wanita Arab pada saat itu. Nah, Umar mengusulkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh yang datang kepadamu itu ada orang baik, tapi ada orang jahat juga. Ya, maka sebaiknya ummahatul mukminin ya itu diperintahkan untuk mengenakan hijab, ya, dan untuk menjaga untuk menjaga diri mereka. Gitu. Nah, lalu kemudian turunlah beberapa ayat ya di dalam Al-Quran, khususnya di dalam Quran surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah sebagaimana kita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah banyak perkataan yang baik. Lalu kemudian Quran Surah Al-Ahzab 33 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan membersihkan sebersih-bersihnya. Gitu ya, Masya Allah. Nah itu di antara ayat-ayat yang turun berkaitan dengan bagaimana kemudian waktu itu sebelumnya Sayyidina Umar itu ingin agar istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga, ya lebih terjaga kehormatannya dengan kemudian turunlah ayat ini. Lalu kemudian Quran surah Al-Ahzab, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu, ya, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, ini agar hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, demikian itu lebih supaya mereka lebih mudah dikenal dan karenanya mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya, Al-Ahzab 32, 33, lalu kemudian Al-Ahzab 59. Nah, ini diantaranya turun karena harapan, ya, usulannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar kemudian istri-istri Nabi itu awalnya, lalu kemudian tentu ini berlaku bagi wanita-wanita mukminah siapapun, ya, untuk kemudian lebih menjaga kehormatan diri mereka, ya, yakni diantaranya dengan dengan mengenakan jilbab secara sempurna gitu. Nah, tentu ini salah satu asbab an-nuzul, ya. Tidak kemudian juga berarti bahwa ayat ini turun karena usulan Umar, gitu ya. Maksudnya bukan itu, tetapi ini salah satu sebabnya saja. Tetapi tetap, ya, bahwa turunnya ayat-ayat tentang tentang hijab atau tentang yang tadi disebutkan sebelumnya tentang maqam Ibrahim
Ini barokahnya saja, gitu ya. Barokahnya, bukan kemudian karena sebab Umarnya, tetapi karena barokahnya dari pertanyaan tersebut. Juga bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lupa, ya subhanallah, naudzubillah, ya. Tidak demikian, tetapi kemudian karena karena barokahnya pertanyaan dari orang soleh, ya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, baik ya. Terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini kisah dari Sayyidina Umar sendiri, beliau mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa beberapa orang di antara istri Nabi cemburu terhadap sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini karena waktu itu Rasulullah SAW ya itu dekat dengan terlihat atau dilihat oleh istri-istri Nabi yang lain dekat dengan Maria Al-Qibtiyah. Ini salah seorang kemudian wanita yang dihadiahi ya dari penguasa Mesir ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beberapa orang istri Nabi itu kemudian menunjukkan kecemburuannya gitu ya, termasuk diantaranya putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Hafsah ya. Lalu kemudian aku menemui mereka ya, aku sampaikan kepada mereka, kata Umar ya, karena kemudian melihat sebagian istri Nabi SAW itu menunjukkan kecemburuannya gitu ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Umar, beliau mengatakan, jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti kepada Rasulnya istri-istri yang lebih baik dari kalian gitu. Ya. Salah seorang dari istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, Rasulullah SAW saya tidak menasihati istri-istrinya, dalam konteks itu maksudnya ya. Lantas mengapa Anda berani menasihati mereka? Ya, maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Nah, jika Nabi menceraikan kalian, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang lebih patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah. Disebutkan di sini ya, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya, mengerjakan ibadah, yang berpuasa, ya baik yang janda ataupun yang perawan gitu. Ini mengingatkan ya terkait dengan hal tersebut. Maka barokahnya Sayyidina Umar juga kemudian turun ayat ini yang kemudian mengingatkan ya, tidaklah boleh berprasangka demikian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bisa saja ya misalnya menceraikan istrinya, lalu kemudian menikah dengan wanita-wanita yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang yang patuh ya, muslimat, mukminat, qanitat ya, taibat yang senantiasa bertaubat, abidat yang senantiasa beribadah, ya saihat yang mereka senantiasa berpuasa, sayyibat wa abkara, baik yang kemudian janda ataupun yang perawan. Maka turunlah ayat Quran surah At-Tahrim ayat yang kelima ini. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya juga banyak ditulis oleh para ulama terkait dengan hal tersebut ya, terkait dengan pendapatnya Sayyidina Umar adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak meminta atau kemudian menyarankan kepada Rasul untuk tidak menyolatkan jenazahnya Abdullah ibn Ubay ya. Ini dalam salah satu hadis digambarkan ya dari Abdullah ibn Umar ya, ini putranya Umar bin Khattab, ia berkata ketika Abdullah ibn Ubay meninggal, anaknya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah anak itu Abdullah ibn Ubay gitu. Ya, itu anaknya muslim yang baik. Ya, anaknya Abdullah ibn Ubay ini muslim yang baik gitu. Tidak sebagaimana ayahnya
yang dikenal sebagai seorang munafik. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, berikanlah bajumu untuk mengafaninya. Gitu. Jadi anaknya Abdullah ibn Ubay ya itu meminta kepada Rasul agar agar bajunya Rasul dijadikan sebagai kain kafan. Ya, lalu kemudian sholatilah dia ya Rasulullah, mohonkanlah ampun kepadanya. Jadi anak itu minta kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mohon padamu agar bajumu dijadikan sebagai kain kafan buat ayahku. Lalu kemudian sholatilah dia, lalu mohonkanlah ampun kepadanya. Maka Rasulullah SAW memberikan bajunya seraya bersabda, kalau sudah selesai urusannya, maksudnya mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai mengafani, kata Rasul, beritahukan kami, kasih kabar. Maka ketika telah selesai mengurus jenazah ayahnya Abdullah bin Abdullah ibn Ubay, maka ia menginformasikan, memberi kabar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sudah selesai. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian datang untuk menyolatkan. Ya, Rasulullah SAW datang untuk menyolatkan. Nah, melihat itu, Sayyidina Umar menarik Rasulullah SAW dan berkata, tentu tidak menarik sebagaimana ini ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Umar, bukankah Allah telah melarang untuk menyolati orang-orang munafik gitu? Ya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pilihan kepada saya gitu. Allah memberikan pilihan kepada Rasul SAW untuk mau mendoakan atau tidak gitu. Hak kemudian untuk diterima atau tidak yang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohon ampun pada mereka atau tidak kau mohonkan ampun bagi mereka, sama saja. Ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Jadi berdasarkan itulah kemudian itu pilihan gitu ya, pilihan. Pilihan itu bukan kemudian berarti larangan gitu ya, yang difahami dalam konteks ayat surah At-Taubah ayat ke-80 ini gitu. Terus maka turunlah kemudian ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menegaskan. Ya, ini setelah selesai ya. Turunlah firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Ya, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya. At-Taubah ya 84. Maka beliau SAW meninggalkan salat untuk mereka, orang-orang munafik ya, setelah kemudian turunnya ayat tersebut. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Ya. Jangan kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, ini orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya, gitu ya. Nah, ini juga diantaranya barokah dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam konteks ini beberapa ulama memberikan komentar. Ya, sebagian ulama berkatakan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan Nabi SAW menyolatkan Abdullah ibn Ubay hanyalah berdasarkan apa yang nampak dari ucapan pengakuan keislamannya gitu. Kemudian Rasulullah SAW tidak melakukannya ketika dilarang Allah darinya gitu. Jadi Nabi SAW menyolatkan jenazahnya Abdullah ibn Ubay ya, itu kemudian karena memang zahirnya lahiriahnya Abdullah ibn Ubay ya muslim, lahiriahnya zahirnya muslim ya. Dan kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan Nabi SAW hanya mohonkan ampunan untuk satu kaum dari mereka berdasarkan zahir keislaman yang nampak tanpa dapat memastikan keluarnya mereka dari Islam. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan atau memberikan status hukum kepada seseorang dia kafir sebelum dia betul-betul menyatakan kekufurannya gitu. Sebelum dia menyatakan kekufurannya ya.
tidak boleh ya, misalnya ada seorang yang zahirnya muslim ya, tetapi kemudian tidak dia zahirnya muslim, selama kemudian dia tidak menyatakan keluar dari Islam atau ada tindakan-tindakan tertentu yang memang secara zahirnya ya dapat mengeluarkan dia dari Islam misalnya, maka dia tetap diberikan status sebagai seorang muslim. Nah, tidak boleh dikatakan beliau mengetahui kekufuran mereka lalu mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, ya tidak boleh dikatakan demikian. Ini menurut Ibnul Jauzi rahimahullah ya. Nah, terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu terkait dengan pandangan Umar ya untuk kemudian tidak menyolati jenazahnya Abdullah ibn Ubay ya ibn Salul. Sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait dengan tawanan perang Badar ya. Sayyidina Umar pernah berkisah tentang hal ini. Pada saat perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang-orang musyrik. Ya, 70 orang prajurit mereka terbunuh dan 70 lagi kemudian tertawan. Rasulullah SAW minta pendapat Sayyidina Abu Bakar, ya, Ali dan Sayyidina Umar. Lalu kemudian ketika dimintai pendapat, ya, Abu Bakar mengusulkan, ya Nabi Allah, mereka semua adalah anak-anak paman kita, famili kita, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda menerima tebusan saja dari mereka. Ya, tebusan itu akan menambah kekuatan bagi kita dalam menghadapi orang kafir. Tebusan itu maksudnya berupa uang ya. Ada yang sekian dinar, ada yang sekian dirham dan seterusnya. Dan semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka hingga mereka dapat menjadi tambahan kekuatan bagi kita. Jadi usulan Sayyidina Abu Bakar adalah karena mereka banyak di antara mereka yang kerabat, saudara-saudara, anak paman, sepupu-sepupu gitu ya. Ya sudah, bebaskan saja mereka tapi dengan tebusan. Nah, mudah-mudahan dengan tebusan itulah yang akan yang akan menguatkan gitu ya, yang akan menguatkan. Maksudnya menguatkan itu adalah sebagai modal untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan mudah-mudahan mereka dapat menerima hidayah ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah sehingga kemudian juga tentu semakin menambah kekuatan bagi kaum muslimin pada saat itu. Itu usulan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, bagaimana pendapat wahai Umar bin Khattab? Nah, tadi pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian bagaimana pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, maka kata Umar, aku menjawab. Ya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Demi Allah kata Umar, ya, aku tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Ya, aku berpendapat kata Umar, sebaiknya Anda serahkan saja kepadaku si fulan. Maksudnya orang yang kekerabatannya lebih dekat padaku kata Umar. Serahkan saja orang yang kekerabatannya lebih dekat kepadaku, si fulan, agar aku penggal lehernya kata Umar. Anda serahkan saja Uqail kepada Ali agar ia penggal lehernya. Dan serahkan saja kepada Hamzah saudara-saudaranya agar ia penggal lehernya. Ya, dengan begitu Allah akan mengetahui bahwa kita tidak mengenal belas kasihan terhadap orang-orang musyrik. Mereka semua ini adalah pemimpin dan panglima perang mereka. Gitu. Nah, jadi Umar pendapatnya berbeda dengan pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar udah maafkan aja. Banyak di antara mereka yang saudara, famili kita. Ya, tapi dengan tebusan gitu, bebaskan tapi dengan tebusan. Nah, tebusan itu insya Allah akan menguatkan kita. Mudah-mudahan juga mereka mendapatkan hidayah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi Umar beda. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah katanya, aku gak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena nanti dikisahkan ya terkait dengan kenapanya. Karena di ujung sini dikatakan mereka adalah pemimpinnya, panglima perang mereka gitu. Ya. Jadi mereka datang ke sini itu mereka datang ke Madinah itu untuk menyerang kita, ya. Kebetulan saja dalam tanda petik tentu ya. Mereka kalah. Bagaimana kalau mereka menang? Kira-kira begitu. Bagaimana kalau mereka menang? Pasti mereka juga akan menghabisi kita gitu. Nah, itu. Maka kata Sayyidina Umar, serahkan saja orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan saya, serahkan kepada saya akan penggal lehernya, kata Umar. Serahkan orang-orang yang kekerabatannya lebih dekat kepada Ali, ya Ali yang penggal lehernya. Serahkan saja orang yang kekerabatannya lebih dekat kepada Sayyidina Hamzah, ya Sayyidina Hamzah akan penggal lehernya.
begitu ya. Umar beralasan mereka ini pemimpin orang-orang musyrik ya, mereka itu pemimpin orang musyrik, mereka datang ke menyengaja datang ke Madinah ya, walaupun bertemu di Badar ya pada saat itu ya, itu dalam rangka menyerang kita, menghabisi kita. 1.000 orang datang dari Makkah untuk menghabisi kita ya, dan kebetulan dalam tanda petik mereka yang kalah. Coba kalau mereka yang menang ya, mungkin kondisinya akan berbeda, mungkin kita yang dibantai, kata Umar gitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW lebih cenderung pendapatnya kepada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, dan beliau tidak setuju dengan pendapat yang aku kemukakan, kata Umar bin Khattab. Maka beliau akhirnya bersedia menerima tebusan dari mereka tadi, orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, besok harinya ya, Umar kemudian bercerita keesokan harinya, ini di dalam satu keterangan digambarkan sebelum waktu subuh gitu ya. Besok hari sebelum waktu subuh ya, ketika berangkat ke masjid, kata Umar, aku menemui Rasulullah SAW ya, yang saat itu sedang duduk bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keduanya menangis gitu. Ini kenapa Rasulullah SAW menangis, Abu Bakar menangis, itu kenapa gitu? Itu di Masjid Nabawi gitu ya, di masjid gitu. Nah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katakan kepadaku, apa yang membuat Anda dan sahabatmu itu menangis? Apa yang membuatmu ya Rasulullah? Apa yang membuatmu dan membuat Abu Bakar nangis itu kenapa? Jika aku temukan alasan untuk menangis, aku pasti akan menangis. Jika tidak kutemukan alasannya, niscaya aku akan berusaha menangis karena Anda berdua menangis gitu. Itu Umar ya. Pertanyaannya demikian gitu ya. Jadi kenapa Anda berdua menangis gitu? Jelaskan kepada saya. Kalau memang saya menemukan alasan harus menangis, saya menangis gitu. Ya, jika saya nggak menemukan alasannya, saya pun akan ikut menangis karena Anda berdua sedang menangis gitu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, pendapat untuk menerima tebusan yang disarankan oleh sahabatmu, maksudnya Abu Bakar, kepadaku lebih mendekatkan kalian kepada siksa daripada pohon ini, maksudnya yang dekat itu ya. Beliau menunjuk kepada salah satu pohon yang dekat itu lebih dekat mendatangkan siksa daripada dekatnya pohon ini. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian Allah ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kau menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dilanjutkan ya, dalam Al-Anfal 68, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima khaltum adzabun azim. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil tadi ya, insyaallah. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa gagasannya ya, idenya Sayyidina Umar bin Khattab sejalan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks ini ya, mengambil tebusan terhadap tawanan perang itu awalnya dihalalkan di dalam Islam, kemudian masalah diserahkan kepada imam, kepada khalifah, kepada imam negara. Ini menurut pendapatnya Ibnu Qudamah, untuk memilih antara membunuh, menerima tebusan atau maafkan para tawanan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk anak-anak dan wanita ya. Kalau anak-anak dan wanita ya, anak-anak dan para wanita itu ya, mereka ini tidak boleh sama sekali dibunuh ya, selama tidak memiliki andil dalam peperangan. Jadi kalau kemudian wanita, anak-anak mutlak tuh nggak boleh dibunuh selama ya tidak punya andil ya, mereka dalam masalah peperangan. Kecuali mereka punya andil ya. Tapi kalau kemudian mereka hanya wanita biasa, anak-anak biasa, misalnya tidak punya andil dalam hal peperangan misalnya, maka kemudian tidak boleh sama sekali dibunuh. Tetapi kemudian tawanan yang lain apalagi terlibat perang, maka ini pilihan dari kepala negara ya, dari khalifah untuk kemudian
memilih antara kemudian membunuh, menerima tebusan atau maafkan para tawanan mereka. Kondisinya pada saat perang Badar tentunya kaum muslimin itu baru perang pertama, ya, baru peperangan pertama yang tentu sangat membutuhkan kekuatan dari kaum muslimin, ya, pada saat itu. Dan dianggap bahwa para pemimpin yang menjadi tawanan itu mereka semua adalah para pemimpin kaum kufar, kaum musyrik, ya, yang kemudian bisa saja sangat membahayakan posisi daulah Islam pada saat itu, ya. Baik, ya, terus yang dirahmati Allah Subhanahu. Berikutnya terkait dengan izin masuk rumah, ya. Ini juga barokahnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Satu hari, tepatnya pada waktu siang hari, Nabi SAW mengutus seseorang anak Ansar untuk menemui Umar dengan tujuan untuk memanggil. Jadi Rasulullah SAW menyuruh salah seorang anak Ansar, tolong panggilkan Umar, ya, siang itu. Nah, si anak ini langsung masuk ke rumahnya Umar. Tentu rumah dulu dengan rumah kita beda. Di rumah kita tuh ada sekarang itu ada pagarnya, sebelum pagar harus ketemu siapa dan seterusnya gitu, ya. Nah, rumah dulu tidak gitu, ya. Mungkin juga tidak dikunci rumahnya Umar gitu. Si anak ini langsung masuk karena tahu itu rumahnya Umar, langsung kemudian masuk gitu. Anak ini langsung masuk ke rumahnya Umar. Saat itu Umar sedang tidur dan sebagian anggota tubuhnya terbuka gitu. Ya, sebagian anggota tubuhnya Umar terbuka, yang namanya juga orang sedang tidur, ya, tidak bisa ya, tidak ingat begitu, ya, kalau misalnya ada sebagian anggota tubuhnya terlihat gitu, terbuka. Maka Umar berdoa, ya Allah, haramkan ia masuk di waktu siang, di waktu tidur kami. Maksudnya Umar berdoa agar kemudian turun, ya, ayat yang kemudian melarang seseorang untuk kemudian masuk di waktu tidur seseorang. Dalam sebuah riwayat dikatakan Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sangat senang sekali sekiranya Allah menyuruh atau melarang kita dalam masalah izin ini, ya, izin masuk rumah itu seperti apa gitu. Nah, ini waktu itu belum ada ketentuannya gitu. Lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun tawafun 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Wahai orang-orang beriman, ya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ya, hai orang beriman, hendaklah budak-budak laki atau wanita yang kamu miliki, orang-orang yang belum balik di antara kamu, agar minta izin kepada kamu 3 kali, ya, dalam satu hari, thalatha marratin, yakni min qabli salatil fajr, yakni sebelum salat subuh. Ini waktu-waktu yang kemudian siapapun, ya, orang-orang ada di situ, termasuk di antaranya orang-orang yang belum balik untuk minta izin, ya, min qabli salatil fajr, ya, wa hina tad'una thiyabakum, ya, yang kemudian ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, ya, lalu kemudian minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya, ya, kemudian di tengah hari, ada zuhur, di waktu-waktu orang istirahat, ya, lalu kemudian min qabli salatil isya, dan wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ini waktu-waktu istirahat, ya, yakni sebelum fajar, sebelum subuh, lalu kemudian siang hari, ya, yakni ba'da salat zuhur misalnya, itu waktu-waktu orang istirahat, atau min ba'di salatil isya, ya, yakni setelah salat isya, ini waktu-waktunya orang istirahat, ya, waktu-waktu orang istirahat, ya. Dikatakan demikian gitu, ya. Nah, itulah dikatakan salatsu auratil lakum, inilah 3 aurat bagi kamu. 3 aurat itu adalah 3 waktu yang kemudian bisa saja orang-orang itu memang sedang istirahat sehingga kemudian auratnya terbuka, kira-kira begitu.
Nah, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi kemudian juga barokahnya ya dari kemudian harapannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya bahwa ada pengaturan ya terkait dengan waktu-waktu aurat tadi gitu ya, waktu-waktu aurat tadi, sehingga kemudian tidak bisa sembarangan misalnya baik anaknya atau para budak atau para pembantu itu masuk ya tanpa izin misalnya di waktu-waktu tersebut, apalagi masuk ke kamar gitu misalnya gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini berdasarkan pengalaman Sayyidina Umar ketika kemudian pada siang hari waktu beliau istirahat, aurat sedang terbuka, ada anak Ansor yang disuruh Rasulullah SAW, sehingga kemudian Umar merasa risih terkait dengan hal tersebut. Nah, ya. Berikutnya tentang khamar. Ketika ayat yang mengharamkan khamar turun, maka Umar radhiyallahu anhu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamar secara tegas dan sempurna. Ya, lalu turun ayat berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepada tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar. Ya, pada keduanya terdapat dosa besar. Umar dipanggil dan ayat ini dibacakan. Ya, qul fihi ma itsmun kabir. Lalu Umar berdoa, ya Allah, berilah penjelasan tentang khamar secara tegas dan sempurna. Ini Umar sebelumnya adalah peminum khamar ya. Ya, Umar itu sebelumnya minum khamar ya. Tetapi kemudian Umar itu ingin agar kemudian orang-orang itu meninggalkan meminum khamar ya. Karena dianggap misalnya ayat yang tadi qul fihi ma itsmun kabir ya, kemudian di situ ada dosa yang besar gitu. Nah, bagi Umar ini masih belum tegas gitu, masih belum tegas. Lalu kemudian turun ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi pada waktu saat itu masih ada orang yang kemudian meminum khamar ya, lalu bahkan kemudian ada yang sholat ya karena minum khamar, jadi rakaatnya di ngaco, bacaannya jadi kacau dan seterusnya gitu ya. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang beriman ya, janganlah kamu dekati salat sedang kamu sedang mabuk gitu, sedang dalam keadaan mabuk ya. Saat waktu sholat tiba, seorang muadzin Nabi SAW menyuruhkan agar jangan mendekati sholat ya kalau dia mabuk ya, la taqrabus salatu antum sukara. Lalu Umar dipanggil, lalu ayat ini bacakan, la taqrabus salatu antum sukara. Apa kata Umar? Ya Allah, berikanlah penjelasan tentang khamar secara tegas dan sempurna ya. Lalu turun ayat yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah, Umar dipanggil, ayat ini dibacakan kepada Umar. Tatkala itu bacaan sampai pada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal antum muntahun ya, fahal antum muntahun, maukah kamu berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu ya, maksudnya karena masih ada yang sholat masih mabuk dan seterusnya. Lalu kemudian sampai pada ayat tadi ya, fahal antum muntahun ya, lalu kemudian para sahabat termasuk Sayyidina Umar mengatakan intahina, kami berhenti ya. Ini setelah kemudian tegas hurrimat alaikumul mait innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan dan seterusnya ya. Lalu kemudian sampai kemudian pada pada bagian fahal antum muntahun, maukah kamu berhenti ya dari mengerjakan hal tersebut ya, maksudnya meminum khamar ya, meminum khamar. Itu juga diantara barokah ya dari keinginannya Sayyidina Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu agar kemudian orang-orang itu betul-betul ya
meninggalkan meminum khamr. Walaupun sebelumnya ya Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian peminum khamr, ya Sayyidina Umar bin Khattab adalah peminum khamr. Baik ya, terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya ini berbagai macam hal ya pemahamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya terkait dengan berbagai macam hal ya terkait dengan berbagai macam hal yang difahami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, jadi tadi ya terkait dengan ayat yang mengharamkan khamar tadi ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wal khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya. Itu diantaranya ayat yang kemudian secara tegas yang kemudian menegaskan bahwa ente mau berhenti nggak nih kira-kira gitu ya. Ayat yang kemudian menegaskan terkait dengan hal tersebut ya. Maukah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan tersebut? Baik ya. Nah, berikutnya terkait dengan pengetahuan Umar tentang berapa sebab ya turunnya dari ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab itu hafal keseluruhan Al-Quran dan pada fase awal keislamannya dan berakhir dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar menghafal lengkap ya dengan sebab-sebab turunnya, kecuali sebab-sebab turun ayat yang turun sebelum ia masuk Islam. Ya, tetapi ketika setelah Umar masuk Islam, maka beliau tahu persis itu, termasuk dengan sabab nuzulnya dan seterusnya. Maka tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan bahwa Sayyidina Umar itu sangat mengetahui banyak tentang sebab-sebab turunnya ayat. Hal ini disebabkan karena Umar ya dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia juga telah menghafal semua ayat yang turun sebelum ia masuk Islam. Jadi Umar masuk kategori sahabat yang dia hafal ayat Al-Quran baik sebelum dia masuk Islam atau maksudnya ayat-ayat yang turun sebelum dia masuk Islam, apalagi setelahnya. Nah, Umar juga menjadi sebab turunkannya banyak ayat-ayat Al-Quran. Sebagiannya tergolong ayat-ayat Makkiyah dan sebagian lagi ayat-ayat Madaniyah. Bahkan Umar tahu persis waktu dan tempat diturunkannya beberapa ayat. Contoh misalnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam jadi agama bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan merespon ayat tersebut, demi Allah, aku tahu hari dan waktu diturunkannya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan kepada beliau pada hari Jumat, waktu sore hari di padang Arafah, ya, di padang Arafah, kata Umar. Karena Umar tahu persis ya kondisinya pada saat itu. Demi Allah, aku tahu ini ayat ini turunnya kapan, kata Umar. Ini turun hari Jumat, waktu sore hari ya, dan turun di padang Arafah saat itu. Terus yang telah mati Umar sendiri atau beberapa orang sahabat lainnya juga telah menjadi penyebab langsung diturunkannya beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surah Taubah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'indallah. La yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi fi sabilillah. Apakah orang-orang yang memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram ya itu kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian? Ya, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Apakah orang-orang yang memberi minum ya siqayatal haji ma haji wa imaratul Masjidil Haram dan orang-orang yang mengurus Masjidil Haram ya itu sama, apakah sama dengan orang-orang yang beriman pada Allah hari akhir dan berjihad di jalan Allah ya? Lalu kemudian dituliskan la yastawuna indallah, enggak sama di sisi Allah ya, wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa orang yang
Walaupun dia memberi minum haji sebanyak apapun jamaah haji itu, beri makan mereka sebanyak apapun, beri makan pada mereka. Ya, termasuk diantaranya adalah mengurus Masjidil Haram. Ya, begitu rupa mereka mengurus Masjidil Haram. Apakah sama dengan orang yang iman pada Allah, ya, iman kepada hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Sama enggak? Ayat ini menegaskan la yastawuna, tidak sama. La yastawuna indallah, enggak sama. Ya, enggak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, sungguh orang-orang ya, orang-orang yang kemudian beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa mereka. A'zamu darajatan 'indallah. Mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi enggak sama. Ya, jadi orang-orang jihad di jalan Allah itu derajatnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena pengorbanan luar biasa. Kalau memberi makan enggak ada resikonya paling hartanya berkurang. Kalau mengurus Masjidil Haram, ya tidak ada resiko sebagaimana resikonya jihad di jalan Allah. Tapi orang-orang berjihad di jalan Allah itu resikonya luar biasa. Makanya derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga diteruskan yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka menggembirakan mereka dan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh dalamnya kesenangan yang kekal. Khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Nah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Nah, dalam As-Sahih disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah berkata, setelah aku masuk Islam katanya, aku tidak peduli apakah aku mengerjakan suatu pekerjaan kecuali mengurus Masjidil Haram. Jadi menganggap mengurus Masjidil Haram itu adalah memiliki pahala yang besar. Ya, tidak ada pahala yang lebih besar ketimbang mengurus Masjidil Haram. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada seorang yang mengatakan demikian. Ya, setelah aku masuk Islam, aku nggak lagi peduli dengan amalan yang lain lah, kira-kira begitu, kecuali saya mengurus Masjidil Haram. Ya, dianggapnya mengurus Masjidil Haram itu pahalanya sangat tertinggi gitu. Nah, kepada seorang tersebut Sayyidina Ali mengatakan berjihad di jalan Allah lebih utama dari semua itu, kata Ali. Umar kemudian berkata, janganlah kalian mengeraskan suara kalian atas mimbar Rasul. Suruh saya sholat, saya akan bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Umar selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini bagaimana nih? Ya, apakah mengurus Masjidil Haram? Ya, lalu kemudian memberi makan orang haji itu pahalanya bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar lalu bertanya kepada beliau, lah turunlah ayat di atas gitu. Ya, jadi jadi sebelum ayat itu turun, ya, sebelum aja'altum siqayatal hajj wa imaratul masjidil haram, itu sebelum ayat itu turun, ya, ada orang kemudian mengatakan, pokoknya sekarang saya fokus aja ngurus Masjidil Haram, ya, ini ibadah mengurus masjid gitu, ya, kira-kira begitu. Kata Ali, berjihad di jalan Allah lebih utama dari semua itu. Ya, kata Umar, udah nanti dulu, ya, kira-kira begitu. Saya mau tanya ke Rasulullah nih, ya. Saya mau tanya ke Rasulullah SAW. Ya, habis sholat Umar bertanya. Lalu kemudian turunlah ayat yang tadi dibacakan, ya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahada fi sabilillahi la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini setelah Sayyidina Umar bin-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mana keutamaan yang lebih utama, mengurus Masjidil Haram, memberi makan orang-orang yang haji, ataukah di jihad di jalan Allah. Maka Allah menjawab bahwa berjihad di jalan Allah jauh lebih utama, ya, bahkan a'zamu darajah, ya, memiliki pahala yang agung luar biasa, ya. Selain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan kepada mereka bahwa iman dan jihad lebih utama daripada mengurus Masjidil Haram, daripada haji, daripada umrah, daripada tawaf, dan berbuat baik kepada jamaah haji dengan beri minuman kepada mereka. Itu Masya Allah. Ya, ini untuk menggambarkan pahala jihad itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa iman, jihad lebih utama daripada mengurus Masjidil Haram, mengurus jamaah haji. Ya, walaupun ini pahalanya besar, itu maksudnya. Jadi bukan berarti mengecilkan mengurus Masjidil Haram, bukan. Mengurus Masjidil Haram pahalanya besar,
Mengurus haji, berhaji pahalanya besar. Umroh pahalanya besar. Tawaf ya pahalanya besar. Berbuat baik kepada orang yang jamaah haji pahalanya besar. Memberi minum dan makan mereka pahalanya besar. Tetapi lagi-lagi jauh lebih besar pahalanya ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu masyaallah ya. Karenanya Abu Hurairah beliau pernah mengatakan, "Mauqifus sa'atin fi sabilillah khairum min qiyami lailatul qadri 'indal hajaril aswad." Nah, itu masyaallah. Mauqifus sa'atin fi sabilillah. Berjaga-jaga 1 jam saja ya, 1 waktu saja di medan jihad fi sabilillah khairun ya, itu jauh lebih baik min qiyami lailatul qadri daripada ya qiyam lailatul qadar, menghidupkan malam-malam qadar, menghidupkan malam-malam di seperti malam-malam terakhir Ramadan, bahkan inda hajarul aswad, bahkan di dekat hajar aswad itu pahalanya besar. Salat menghidupkan lailatul qadar di Masjidil Haram itu pahalanya besar, apalagi dekat Masjid hajarul aswad itu pahalanya besar. Tetapi lagi-lagi mauqifus sa'atan fi sabilillah ya khairun. Ya, itu jadi berjaga-jaga di medan jihad ini belum perang. Cuman jaga-jaga di perbatasan, berjaga-jaga di medan jihad, belum perang itu. Ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram, di dekat Hajarul Aswad, di dekat Ka'bah itu berarti. Itu Masya Allah ya. Nah, itu diantaranya barokah dari pertanyaan Umar kepada Rasulullah SAW, besar mana keutamaannya orang yang mengurus Masjidil Haram, memberi minum jamaah haji daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab juga banyak bertanya tentang berbagai macam ayat. Umar bin Khattab senang bertanya kepada Rasul tentang maksud berbagai ayat Al-Qur'an. Terkadang ia juga suka mendengar seorang sahabat yang menafsirkan berbagai ayat yang penafsirannya bersumber dari Rasulullah. Jadi kadang kalau Umar tidak mendengar langsung dari Rasulullah, beliau mendengar dari para sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menghafalkannya dan mengerjakannya kepada yang lain ya, khusus para penuntut ilmu. Ya. Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, ia bercerita, saya pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang maksud ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi kalau kamu sedang berpergian ya fil ardi di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar ya, menyingkat ya salatmu ya, an taqsuru minas shalah, mengqasar salatmu. Ya, wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang orang kafir gitu. Ini konteksnya dalam ayat ini adalah, jadi kalau kalian takut diserang orang kafir, ya, ya nggak ada masalah kamu sholat, ringkas sholatnya. Yang tadinya 4 jadi 2 rakaat, silakan ringkas sholatnya. Itu. Kalau kamu takut diserang orang kafir, karena kalau takut sholatnya kelamaan nanti khawatir orang kafir menyerang gitu. Nah, ini Ya'la bin Umayyah ya, dia bercerita, saya pernah nanya ini kepada Umar, maksud ayat ini bagaimana gitu. Ya. Saya, kata Ya'la ibn Umayyah, bertanya, bagaimana dengan ketentuan ayat ini, sedang sekarang kan sudah aman. Wahai Umar, ya Umar, sekarang kan sudah aman. Kita sudah tidak lagi takut, khawatir diganggu orang kafir. Sekarang kondisi aman, nyaman, tentram. Ya, apakah masih berlaku nih ayat tentang qasar? Ya, bahwa kita boleh menyingkat sholat. Ya, karena di dalam ayat itu, kalau kemudian kamu khawatir diganggu, ya, diserang oleh orang kafir, boleh silakan. Fala junaha. Ya, tidak ada dosa atasmu untuk melakukan hal tersebut. Ya. Lalu Umar menjawab, aku juga heran sebagaimana kamu heran. Saya juga heran sebagaimana kamu heran mengenai ketentuan ayat itu. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Umar itu selalu bertanya kepada Rasulullah. Ketika ditanya, ya Umar, ayat ini kan turun di antaranya kalau kemudian kita sedang dalam perjalanan sementara takut diserang orang kafir, ya, fala junah falaisa alaikum junahun, maaf ya, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Ya, sekarang kan kondisi sudah aman. Ya, in khiftum
Ayyaftinakumul ladzina kafir. Jadi kalau kemudian takut khawatir diserang orang kafir. Dan sekarang kondisi sudah aman, orang kafir udah nggak lagi nyerang kita. Ya. Gimana ini ya Umar? Kalau Umar respon Umar begini. Saya juga heran sebagaimana kamu heran. Ya. Mengenai ketentuan ayat itu gimana? Nah, saya tanyalah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan apa? Ini adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah pemberiannya. Artinya ya, mau dalam keadaan diserang orang kafir atau takut khawatir orang kafir atau tidak, ya diperbolehkan untuk mengqashar salat tentu dengan syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan dalam fikih ya, dalam fikih. Ya. Itu juga jadi Umar selalu bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab juga pernah ditanya tentang maksud ayat ini. Nah, jadi maksud ayat ini ya Umar. Ya, Umar ini dianggap sebagai salah satu maraji ya, rujukan ya ketika ditanya tentang ya Umar bagaimana ayat ini wa id akhadha a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dari sulbi mereka. Sulbi itu tulang ekor ya. Jadi ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ini Umar pernah ditanya begitu ya tentang ayat ini. Kemudian Umar menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu. Lagi-lagi rujukan dari Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, Allah menciptakan Adam, lalu ia mengusap sulbinya dengan tangan kanannya, maka keluarlah darinya keturunan. Allah berfirman, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga. Dan dengan amalan penghuni surga, mereka beramal. Kemudian dia mengusap sulbi Adam, maka keluarlah darinya keturunan. Maka Allah berfirman, kuciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka. Dan dengan amalan penghuni neraka, mereka beramal. Salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa amalan itu? Rasulullah SAW menjawab, sungguh bila Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, maka dia menjadikan hamba itu beramal dengan amalan penghuni surga. Hingga ia mati tetap beramal seperti amalan penghuni surga. Maka dia memasukkan hamba itu ke dalam surga. Dan bila dia menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni neraka, maka dia menjadikan hamba itu beramal dengan amalan penghuni neraka. Hingga ia mati tetap beramal seperti amalan penghuni neraka. Maka dia masukkan hamba itu ke dalam neraka. Itu terkait dengan penjelasan hal tersebut ya. Rujukan Umar bin Khattab adalah Rasulullah SAW. Dan juga ketika turun satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini maksudnya apa? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Umar bertanya-tanya, siapa golongan yang pasti akan dikalahkan? Dan siapa golongan yang pasti akan dimenangkan? Ya, ini ayat ini masih umum. Lalu Umar bercerita, saat perang Badar, saya menyaksikan Rasulullah SAW tetap mengenakan perisai sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Membawa perisai itu ya perisai ya untuk perang, untuk menghalangi dari tebasan pedang, tombak dan seterusnya. Rasul pegang itu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat di atas, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan itu pasti akan dikalahkan. Siapa mereka? Ya orang kafir itu. Ya, orang musyrik, dan mereka akan mundur ke belakang. Mereka akan dikalahkan. Sejak saat itu kata Umar, saya jadi tahu maksud dari ayat tersebut. Maksudnya ayat itu adalah ketika itu orang-orang kafir ya pada perang Badar ya, dan kemudian yang akan dikalahkan dan yang akan dimenangkan tentu kaum muslimin ya. Jadi situ katakan ya, siapa golongan yang pasti akan dikalahkan dan siapa golongan pasti akan dimenangkan. Ini siapa gitu. Nah, ternyata Umar pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman tersebut, membaca ayat tersebut pada saat perang Badar ketika Rasul memegang masih mengenakan perisainya ya. Nah, terus kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga beberapa penafsiran dan komentar Sayyidina Umar terhadap berbagai ayat ya. Sayyidina Umar bin Khattab membatasi diri dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya. Maksudnya tidak secara bebas Umar menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendapatnya. Karena ketika ditanya tentang penafsiran firman Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Adz-Dzariyat, ya, beliau mengatakan wadzariyati dzarwa. Ya, saya ulangi, wadzariyati dzarwa. Ya, demi yang menerbangkan
dengan sekuat-kuatnya. Jadi sebenarnya belum, ini ayat ini masih umum ya. Wadzariyati dzarwa itu demi yang menerbangkan dengan sekuat-kuatnya. Ini maksudnya apa? Ya, lalu Umar menjawab, yakni wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Umar menjawab, yang dimaksud adalah angin. Yang menerbangkan itu angin. Wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Ya, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah menafsirkan demikian, niscaya aku tidak akan mengemukakan penafsiran semacam itu. Kenapa Umar mengatakan bahwa wadzariyati dzarwa, yang dimaksud yang menerbangkan itu adalah angin? Ya, karena Umar pernah mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzariyati dzarwa. Ya. Lalu kemudian ketika ia ditanya tentang penafsiran firman Allah dalam ayat yang kedua, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falhamilati wiqra, dan yang mengandung beban yang berat, ya, dan awan yang mengandung beban yang berat, yakni air hujan. Ya, ia menjawab, yang dimaksud adalah awan, yang mengandung beban yang berat itu adalah awan. Mengandung apa? Mengandung air hujan. Ya, lagi-lagi Umar mengatakan, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah menafsirkan demikian, niscaya aku tidak akan mengemukakan penafsiran semacam ini, gitu ya. Falhamilati wiqra, dan yang mengandung beban yang berat itu apa? Yakni awan, gitu, awan. Lalu kemudian ketika ia ditanya tentang firman Allah Ta'ala dalam Az-Zariyat ayat yang ketiga, faljariyati yusra, dan yang berlayar dengan mudah. Ini maksudnya apa? Faljariyati yusra. Apa yang berlayar ini? Lalu Umar menjawab, yang dimaksud adalah kapal-kapal. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah menafsirkan demikian, niscaya aku tidak akan mengungkapkan penafsiran semacam itu. Yang dimaksud dengan faljariyati yusra, dan yang berlayar dengan mudah. Maksudnya apa yang berlayar dengan mudah itu? Ya, yakni kapal-kapal. Ya, perahu-perahu besar, ya, kapal-kapal. Dan ketika Umar ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fal muqassimati amra, dan yang membagi-bagi urusan, itu maksudnya apa? Dan yang membagi-bagi urusan, ya, Umar menjawab, yang dimaksudlah para malaikat. Jadi ketika Allah berfirman fal muqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membagi urusan-urusan, yang membagi-bagi urusan, ya, membagi-bagi urusan, ya. Dia maksud apa? Umar mengatakan fal muqassimati amra, yang dimaksud adalah malaikat. Ya, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah menafsirkan demikian, niscaya aku tidak akan mengemukakan penafsiran semacam itu. Masya Allah, ya Umar, ya. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar memiliki metode khusus dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Bila ia menemukan penafsiran Rasulullah terhadap satu ayat, maka ia akan mengikuti penafsiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran model inilah yang lebih utama. Sebagaimana kita perhatikan dari penafsiran Umar terhadap ayat itu atas, Rasulullah SAW selalu merujuk kepada, Sayyidina Umar selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar nggak menemukan penafsiran Rasulullah SAW, khususnya ketika saat Rasulullah SAW wafat, ya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat misalnya, maka ia menanyakan kepada para sahabat, ya, intelektual lain, ya, sahabat ulama lain seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Jadi kalau Umar belum pernah mendengar penjelasan dari Nabi, ya, Umar pasti bertanya kepada sahabat-sahabat ulama seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat mulia lainnya. Bagi contoh misalnya, Umar pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang penafsiran ayat ini? Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini, itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar. Lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Di ayat ini banyak sekali mengandung majaz, ya, kiasan-kiasan, ya, Masya Allah, ya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar.
Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur? Dia mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Tajri min tahtil anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa. Ya. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang ia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Ya. Ya. Fa asabaha yasarun fihi narun fahtaraqat. Ya, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Fahtaraqat, lalu kemudian terbakarlah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya, supaya kamu memikirkannya. Nah, ini maksudnya apa ayat ini? Bicara tentang apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin punya kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, padahal saat itu ya di Madinah, di Mekah, Madinah atau Jazirah Arab secara khusus, ya tidak tergambarkan itu sungai mengalir sebagaimana di Indonesia atau di Swiss misalnya, di mana gitu ya. Dia mempunyai dalam kebun itu segala buah-buahan. Kemudian datang masa tua orang tersebut, pada orang itu dia punya keturunan yang masih kecil-kecil, dzurriyyatan du'afa. Maka kebun itu ditiup angin keras mengandung api, lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kamu mikirkan. Ini maksudnya apa ini? Ayat ini maksudnya apa? Ya. Karena suatu hari Khalifah Umar bin Khattab pernah ditanya kepada sahabatnya mengenai orang yang dimaksud dalam ayat berikut itu siapa? Atau apa? Mengenai orang yang dimaksud dalam ayat berikut. Yani ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa 'adab. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin punya kebun kurma dan anggur tadi? Ya, yang kemudian mengalir di bawahnya sungai, lalu kemudian di situ penuh dengan buah-buahan, ya, dan seterusnya. Mereka menjawab bahwa Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Wallahu a'lam, Allahu a'lam. Allah lebih tahu maksudnya, kata para sahabat. Ketika ditanya Umar, maka Umar marah. Ya, waktu itu Rasul SAW sudah wafat. Ya, Umar marah dan mengatakan, katakan oleh kalian, jangan bilang wallahu a'lam gitu. Katakan kepada kalian, kami tahu atau kami nggak tahu gitu. Ente bilangnya saya tahu atau saya nggak tahu gitu. Jadi jangan bilang begitu, kata Umar gitu. Kalian bisa mengatakan tahu apa nggak tahu gitu. Jawabnya begitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya itu waktu Umar sudah jadi khalifah, sedang menjadi khalifah. Aku mengetahui sedikit mengenainya. Nah gitu. Maka Umar mengatakan, katakanlah wahai anak saudaraku, ya Ibnu Abbas, ya. Ini putranya Abbas, ya. Janganlah kamu merasa rendah diri. Pede aja gitu kira-kira, ya. Apa pendapatmu tentang ayat tersebut? Jangan merasa rendah diri, sampaikan dengan percaya diri gitu kira-kira begitu. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, makna ayat ini mengandung perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan satu amal perbuatan. Khalifah bertanya, amal apa yang kau maksudkan? Bismillah. Ya. Ibnu Abbas menjawab bahwa hal itu ditujukan kepada seorang lelaki yang kaya. Lalu ia beramal untuk taat pada Allah. Jadi ada seorang laki-laki, ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Tafsir Ibnu Abbas. Seorang laki-laki yang kaya raya. Ini tergambarkan dia punya kebun, ya, yang kemudian kebun anggur, kebun kurma dan seterusnya, mengalir bawahnya pohon-pohon. Ini menunjukkan orang kaya. Lalu ia beramal dengan ketaatan pada Allah. Lalu kemudian dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan gambar orang yang udah kaya tapi taat pada Allah. Kemudian Allah mengirimkan setan kepadanya. Maksudnya sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, awalnya kaya raya, lalu kemudian rajin ibadah, lalu kemudian datang ya godaan, ya kepadanya sampai dia kemudian melakukan perbuatan maksiat hingga menghabiskan semua pahala amal kebaikan. Ya, jadi gambaran kebun dia punya kebun anggur, kurma, lalu kemudian tiba-tiba datang angin yang bawa api, lalu kemudian terbakar habis. Nah, itulah itu ternyata kiasan atau majas atau perumpamaan, tamsil yang kemudian dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Masya Allah indah sekali. Ya, tapi apa maksudnya ini? Ini masih abstrak gitu kira-kira, ya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan itu gambaran laki-laki yang kaya. Lalu ia beramal dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Udah kaya taat pada Allah. Tapi kemudian tiba-tiba Allah uji ya dengan godaan sampai kemudian dia melakukan maksiat.
Ya, sudah habis tuh. Ya, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat hingga menghabiskan semua pahala amal kebaikan. Nauzubillah, subhanallah. Itu seperti halnya kebun kurma dan anggur yang fahtaraqat ya, kemudian terbakar ya. Masya, itu penafsiran Ibnu Abbas ya, ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, sampai ke pendapatmu gitu. Jangan bilang apa namanya wallahu alam, tapi kemudian jawab saya tahu apa saya nggak tahu gitu. Kalau tahu bilang gitu. Jangan rendahkan dirimu kata Umar. Percaya diri aja gitu. Itu Masya Allah ya. Umar punya komentar terhadap berbagai ayat, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian ayat lanjutannya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah nikmatnya dua balasan itu dan betapa menyenangkan anugerah tambahan itu. Lafaz sebelumnya adalah dia balasan. Ya, mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala dan diberikan pula tambahan. Ya, jadi ketika menjelaskan ayat tadi ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Nah, salawatu min rabbihim wa rahmah, keberkahan yang apa namanya rabbihim dan rabb mereka wa rahmah dan rahmat. Nah, itu Umar berkomentar alangkah nikmatnya dua balasan itu dan betapa menyenangkan anugerah berupa tambahan itu ya insyaallah. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah mendengar seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dalam Quran salat ini fitar ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Jadi Allah sangat pemurah, Allah pengasih, penyayang. Lalu apa yang membuat engkau terperdaya melakukan perbuatan dosa maksiat? Lalu Umar berkomentar ya terkait dengan ayat tersebut, yang dimaksudlah kebodohan. Ente ini bodoh banget dari kira-kira begitu ya. Ya yuhal insan, maksudnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir ya. Ya apa yang telah memperdayakan kalian semua sehingga kalian berbuat dosa, berbuat durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah. Allah udah kasih rezeki yang banyak, anugerahkan berbagai macam anugerah kepada kita. Ini hanya orang bodoh ya yang kemudian apa berlaku demikian ya, kira-kira demikian. Umar bin Khattab juga menafsirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Di dalam Quran surat Takwir dijelaskan, bila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Ini maksudnya apa? Bila roh-roh dipertemukan. Ya, lalu Umar mengatakan roh orang fasik dipertemukan dengan roh orang fasik dan roh orang jahat dengan roh orang jahat, kata Sayyidina Umar. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya. Umar juga menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha, taubat yang murni. Dan Umar mengatakan, orang yang bertaubat lalu ia tidak mengulangi perbuatannya, maka itulah taubat yang sempurna. Ya, itu kata. Jadi orang yang bertobat ya taubatan nasuha adalah orang yang tidak lagi mengulangi perbuatan yang dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Berikutnya, satu hari Sayyidina Umar melintasi di sebuah gereja yang dihuni seorang rahib. Ini respon Umar terhadap ayat Al-Qur'an ya. Jadi suatu hari Umar melintasi di sebuah gereja. Di situ di gereja itu ada seorang rahib, ada pendeta ya. Kelihatan di luar itu ada rahib, itu pendeta. Lalu Umar manggil, ke sini gitu kata Umar. Ya, Umar manggil, ke sini. Lalu rahib itu menemui Umar bin Khattab. Umar memperhatikan si rahib itu, si pendeta itu, ya dengan seksama gitu ya. Dia perhatiin si pendeta itu. Lalu Umar nangis gitu. Masya Allah ya. Umar lewat di depan sebuah gereja, lalu kemudian ada seorang rahib pendeta, Umar manggil ke sini. Umar perhatiin itu si pendeta, si rahib ya. Ini tidak digambarkan ini di mana ketika posisi Umar sedang di mana gitu. Umar perhatiin si pendeta itu. Lalu Umar nangis gitu. Lalu si rahib ini bingung gitu.
kok kenapa dia ngeliat saya kok nangis gitu. Kata si rahib ini, si pendeta ini mengatakan, apa yang buat Anda menangis? Ya, maksudnya ada yang bertanya, maaf ya. Ada yang bertanya kepada Umar, ya wahai Amirul Mukminin, apa yang buat Anda menangis melihat rahib ini? Ya, kenapa Anda nangis gitu? Rahib juga bingung kok kenapa dia lihat saya kok nangis gitu. Lalu Umar menjawab apa? Aku sedang teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Dia ada orang yang bekerja keras sampai kepayahan tuh dia kerjanya. Sampai ibadahnya juga kepayahan. Nah, kira-kira itu amilatun nasibah, ini orang kerja keras, ibadahnya dianggap itu dia ibadahnya juga dengan sungguh sampai kepayahan itu. Itu maksud amilatun nasibah. Tapi ujungnya apa? Tasla naron hamiyah. Maka memasuki api yang sangat panas. Bisa bayangin ya. Jadi Umar itu melihat gambaran si pendeta itu, ini orang bisa tergambarkan dari rahib pendeta. Bisa jadi dia ibadahnya pagi siang malam gitu. Si rahib ini, si pendeta ini. Pagi siang malam ibadah, pagi siang malam ibadah, pagi siang malam ibadah. Sebagaimana Allah gambarkan, amilatun nasibah. Ini orang kerja, orang ibadah, sampai kepayahan ya ibadahnya itu. Tapi apa? Tasla naron hamiyah. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang membuat dia memasuki api yang sangat panas. Naron hamiyah. Itu Masya Allah. Kata Umar, itulah yang membuat aku menangis. Kata Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Umar memahami ayat tersebut ketika melihat orang, kok ya ada orang yang kemudian dia mau ibadah pagi siang malam, tapi kemudian keliru dia menyembah Robnya siapa dia. Jadi Umar nangis tuh karena tergambarkan orang ini nasibnya akan memprihatinkan orang ini. Dia nganggapnya dia ibadah pagi siang malam, ibadah pagi siang malam, ya, tapi dia ibadahnya keliru, ya, karena dia orang kafir gitu. Tapi orang itu pasti menganggap bahwa dia sedang beribadah. Maka Umar menangis itu, ya, menangis karena orang ini kok ya punya nasib begitu, kira-kira gitu. Bukan nasib gitu, maksudnya orang ini sudah merasa dia ibadah, kerja keras ibadah, tapi ya ujung-ujungnya masuk neraka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, orang yang bekerja keras lagi kepayahan, tapi ujung-ujungnya dia masuk api neraka yang sangat panas. Kata Umar, itulah yang buat saya menangis melihat si rahib ini, melihat si pendeta ini, gitu. Ya, ibadah pagi siang malam, capek pasti, lelah pasti, kepayahan pasti, tapi kok ujungnya masuk neraka. Gitu. Ibnu Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah amilatun nasibah, ya, dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga, bahwa mereka orang-orang Nasrani, ya, mereka orang-orang Nasrani, orang-orang yang merasa ibadah pagi siang malam sampai kepayahan, tapi tasla narun hamiyah, tapi itu ujung-ujungnya akan memasuki api neraka yang sangat panas. Naudzubillah, naudzubillah. Dan juga terhadap ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Ini apa maksudnya jibt dan taghut? Umar mengatakan al-jibt yakni sihir, dan taghut artinya syaitan. Yu'minuna bil jibti wat taghut artinya mereka beriman kepada sihir dan syaitan. Nah, itu tentu perbuatan yang musyrik. Ya, perbuatan musyrik. Baik, terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kira-kira yang bisa Fakih sampaikan. Mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.